Inspirasi Alkitab untuk 6 Februari dari Perjanjian Baru, Matius 21 ayat 1 hingga 17. Yesus dielelukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian?" Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Inspirasi Alkitab dari pembacaan Alkitab yang baru kita dengar adalah, pertama, bahwa kita lebih berharga dari apapun posisi yang kita miliki saat ini. Dan bersikap lemah lembut dan sederhana menjadi karakter hidup yang diinginkan oleh Tuhan. Meskipun sebenarnya itu tidak disenangi oleh dunia ini. Kata Yunani untuk lembut berarti perhatian, sederhana. Ini adalah kebalikan dari agresif atau mencari muka. Kita harus menghindari sikap arogansi dan kesombongan, sebagaimana yang Yesus tunjukkan ketika ke Yerusalem dengan menunggang keledai. Betapa bertolak belakangnya dengan begitu banyak orang sekarang ingin menunjukkan kemewahan, kemegahan dengan menggunakan transportasi yang dapat menunjukkan keberadaan mereka. Model transportasi Yesus adalah tanda kerendahan hati yang besar. Ini adalah kebalikan dari apa yang terjadi di dunia ini saat ini. Kemudian Yesus menunjukkan keberanian untuk menghadapi orang. Kadang-kadang berpikir bahwa kelembutan dan kerendahan hati berarti memberi toleransi dalam setiap situasi. Tapi juga kita harus sadar, kita ada kalanya juga memberikan konfrontasi atau perlawanan. Ya. Ketika dia masuk ke bait Allah, Yesus mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ya. Dia mengadakan tindakan yang tegas. Bahkan ia sampai membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati.
Yang berikutnya adalah kita harus senantiasa mencari kekuatan spiritual, bukan duniawi. Kekuatan Yesus sangat berbeda dari banyak pemimpin dunia. Orang datang ingin menjumpai Yesus untuk disembuhkan. Kuasa spiritual jauh lebih penting daripada kekuatan duniawi. Kuasa tersebut tidak dapat diproduksi. Itu hanya bisa datang dari hubungan dengan Allah sebagaimana yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Yang terakhir adalah kita harus menjadikan doa sebagai prioritas nomor 1. Ketika Yesus melakukan konfrontasi dengan para penukar uang, kita melihat betapa bergairahnya dia tentang doa. Dan di seluruh Injil, kita membaca tentang Yesus yang menarik diri untuk menjadi miliknya sendiri dengan Allah. Ini adalah sumber kekuatannya, sepertinya halnya Daud. Doa adalah inti dari kehidupan Tuhan Yesus. Selanjutnya, saudara, kita akan membaca dari Matius 21 ayat 18 hingga 32. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal itu. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Inspirasi Alkitab. Percaya kepada Yesus. Yesus berkata, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, hal itu akan terjadi. Percaya merupakan suatu kata yang menyatukan ketiga kalimat yang tampaknya berbeda. Pertama, pupuk iman dan keraguan tidak akan ada di dalam diri
sehingga Yesus berkata, jika kamu percaya, kamu akan menerima apapun yang kamu minta dalam doa. Jika kita menghidupi kehidupan kerajaan sorga dan tidak meragukan Tuhan, kita tidak hanya melakukan hal-hal kecil seperti yang Tuhan lakukan pada pohon ara, tetapi juga dapat menang atas rintangan besar. Tentu saja semuanya dimulai dari hal kecil hingga hal besar. Ketika kita melakukan dengan doa dan percaya, berdoa layaknya ketika kita sedang menggenggam tangan Tuhan. Mari kita memulai hari ini. Mintalah, percayalah, kemudian akan serahkan kepada Tuhan. Buktikan iman dengan sikap. Pohon ara dalam cerita tidak dapat melakukan yang seharusnya ia lakukan, yaitu berbuah. Lalu si anak yang bungsu yang ada di dalam perumpamaan tidak dapat melakukan apapun yang seharusnya ia lakukan, yaitu mematuhi perintah ayahnya. Daripada menaruh iman kepercayaan pada Yesus, mereka lebih mempertanyakan kekuasaannya dan bertanya padanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu? Yesus menjawab pertanyaan itu dengan membahas asal mula baptisan Yohanes, yang menunjukkan bahwa para pemimpin agama juga tidak dapat mempercayai Yohanes Pembaptis. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jika kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Bagi para pemimpin agama, iman adalah segala hal tentang ide dan diskusi, sehingga mereka melewatkan seorang pribadi Yesus, di mana iman adalah segalanya tentang Yesus. Masuklah ke dalam kerajaan Allah dengan iman. Para pemungut cukai dan pelacur levelnya tidak sebagai yang terendah dari yang rendah. Tetapi Yesus mengatakan bahwa karena banyak dari mereka percaya kepadanya, maka mereka yang masuk ke kerajaan Allah terlebih dahulu. Mereka tidak melihat kebutuhan apapun dalam Yesus. Para pemimpin-pemimpin yang menganggap tidak mementingkan Yesus tidak dapat mempercayai Yesus. Di sisi lain, orang yang merasa memerlukan Yesus, orang yang hina, orang yang rendah, akan lebih mudah untuk mempercayai Yesus. Mereka adalah orang-orang yang paling responsif terhadap Yesus. Tidak ada orang yang tidak memiliki harapan. Bahkan jika masa lalunya telah penuh dengan kesalahan, tidak ada satupun dari masa lalu Anda yang dapat menghalangi Anda untuk memasuki kerajaan Allah. Seperti si anak sulung di dalam perumpamaan, semua yang dibutuhkan adalah perubahan hati dan pikiran kita untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dalam hal ini, bagaimana si anak itu merubah sikapnya dan akhirnya mengikuti perintah bapaknya. Tuhan memberkati. Haleluya.